Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destri Anastasia dengan NIM 1801011120830 dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul komersialisasi paten dan alih teknologi. Saya mulai dengan komersialisasi paten. Apa itu paten? Nah, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk. Hak eksklusif ini terkandung dari hak ekonomi. Ini memiliki nilai komersialisasi terhadap invensi tersebut. Sebuah penelitian mengungkapkan bukti bahwa alasan para inventor menghasilkan temuan yang bermanfaat adalah mencintai kegiatan penemuan, kemudian keinginan untuk memperbaiki teknologi yang ada, dan memperoleh keuntungan finansial dari hasil komersialisasi temuannya. Hal ini dituangkan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Komersialisasi paten. Nah, komersialisasi paten itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh inventor, baik pribadi atau bahan organisasi, yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, atas hasil invensinya di bidang teknologi. Komersialisasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang dapat menutup biaya pengembangan produk. Komersialisasi terhadap kekayaan intelektual, khususnya paten, dapat dilakukan dalam berbagai cara. Yang pertama, dapat dilakukan dengan penjualan. Bila pemilik tidak mempunyai pengalaman dalam memasarkan produknya dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan sehari-hari di bidang teknologi. Kemudian, dalam penjualan atau pembelian kekayaan intelektual, hak kepemilikan berasal dari penjual ke pembeli dan merupakan aktivitas satu kali. Kekayaan intelektual tersebut dibeli atau dijual dengan harga yang disetujui antar kedua belah pihak. Sebaliknya, jika pemilik kekayaan intelektual mempunyai pengalaman dalam pemasaran dan ingin memperoleh pendapatan tambahan yang berkelanjutan, maka lisensi dapat menjadi cara untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut. Berbeda dengan penjualan di mana hak keseluruhannya akan beralih. Dengan lisensi, pemberi lisensi sebagai pemilik kekayaan intelektual masih dapat mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut. Proses komersialisasi paten yang pertama yaitu pendaftaran hak paten. Lalu yang kedua promosi, yang ketiga seleksi calon mitra, dan keempat mediasi. Lalu kelima penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian. Keenam verifikasi. Lalu metode-metode yang ada dalam patent valuation atau komersialisasi paten. Yang pertama, income method, didasarkan pada besarnya pemasukan yang diperoleh oleh pemegang paten selama jangka waktu perlindungan paten. Lalu yang kedua, cost method, yang didasarkan pada penghitungan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan aset yang sama, baik secara internal maupun eksternal. Lalu yang ketiga, market method, didasarkan pada nilai transaksi yang dapat diperbandingkan yang dilaksanakan pasar. Kemudian yang keempat yaitu opsi based method, didasarkan pada metode pemberian harga yang telah dibuat sebelumnya untuk penggunaan penghitungan barang. Lalu kemudian metode pembayarannya yaitu yang pertama, pembayaran lump sum, yaitu uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya, termasuk biaya transport, uang makan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pembayaran royalti, yang didasarkan pada volume penjualan produk yang dilisensikan serta penjualan bersih. Kemudian alih teknologi. Pada dasarnya teknologi berasal pada dasarnya
Ini berarti proses mengalihkan teknologi dari suatu unit produksi ke unit lainnya dengan persyaratan pengetahuan. Kemudian ada aturan yang berkaitan dengan alih teknologi dalam paten, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada pasal 74 ayat 1. Hak atas dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena A. pewarisan, B. hibah, C. wasiat, D. wakaf, E. perjanjian tertulis, F. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ayat 2 berbunyi pengalihan hak atas paten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dokumen asli paten. Berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Di Indonesia, pengaturan alih teknologi di bidang paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 merupakan wujud komitmen Indonesia karena telah meratifikasi TRIPS. Beberapa cara ahli teknologi. Yang pertama yaitu Foreign Direct Investment, yaitu investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh perusahaan asing secara langsung. Cara alih teknologi seperti investor pemegang kendali atas pengelolaan aset dan produksi. Lalu yang kedua yaitu joint venture, adalah kerjasama atau partnership antara perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda dengan tujuan mendapat keuntungan. Lalu yang ketiga yaitu licensing agreement, adalah izin tertulis dari sebuah perusahaan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menggunakan nama dagangnya atau nama brandnya, merek, teknologi, hak paten, hak cipta, atau keahlian-keahlian lainnya. Nah, lalu yang keempat ada turnkey project, yaitu membangun infrastruktur dan konstruksi yang diperlukan perusahaan asing untuk menyelenggarakan proses produksi di negara dunia ketiga. Yang kelima ada know-how contract. Know-how contract merupakan ketentuan mengenai kegiatan mentransfer dan mengakuisisi teknologi dalam bentuk tertulis yang terpisah dari kontrak lisensi untuk alasan-alasan tertentu. Hal ini tersebut juga memungkinkan ketentuan yang diatur dalam lisensi kontrak yang berkaitan dengan penemuan paten atau objek lain dari hak kekayaan industri. Beberapa kendala teknologi dan alternatif solusinya. Keuntungan ahli teknologi dengan lisensi ini yang terutama adalah pertama, cara melalui pemberian lisensi selama ini dianggap dapat lebih cepat menguasai pasaran atau minimal mempercepat penetrasi suatu wilayah pasar tertentu. Lalu yang kedua, lisensi hanya memerlukan sedikit kebutuhan modal dari pihak asing atau pemegang hak atas teknologi yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, konsekuensinya, resiko nasionalisasi oleh pemerintah setempat sangat kecil. Untuk itu, kebijakan yang ditentukan harus dapat mengatasi berbagai keadaan. Misalnya teknologi yang diimpor butuh modal besar yang di luar kemampuan dana, sedikit memerlukan tenaga manusia, atau temuan teknologi itu kurang dibutuhkan sebagian besar rakyat setempat lantaran hasil produksinya berupa barang mewah. Kemudian, pengembangan teknologi kini memang terasa demikian cepat sehingga akan bisa membahayakan terhadap pembeli teknologi yang tidak cakap atau ahli dalam menyerapnya. Pada prinsipnya, dalam alih teknologi di samping dipersiapkan dana yang harus benar-benar memadai, kita juga mutlak harus bisa menyerap dan mengembangkan teknologi yang akan dibelinya agar terlepas dari ketergantungan terhadap negara pemilik paten yang bersangkutan. Alih teknologi yang berhasil adalah dengan penyerapan total dan pengembangan teknologi.
Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan berkomen di kolom komentar. Saya Desi Anastasia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.